Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rafiki dari kelas Ekonomi Syariah C. Saya di sini akan mempresentasikan dari kelompok politik ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Fakih Adis Ati dari kami kelompok 7, yakni tentang pemenuhan jaminan kebutuhan dalam Islam. Yakni dalam jaminan ini kan ada yang primer. Dalam masalah kami ada jaminan kebutuhan primer, poin A. Poin B, ada jaminan sosial dalam sistem kapitalis, ada jaminan sistem sosialis, dan jaminan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan primer. Dan ini kan kita sadar bahwa jaminan pada dasarnya manusia itu membutuhkan kebutuhan, yakni dalam disebut dengan kebutuhan primer, sekunder, dan di dunia memiliki kebutuhan untuk membuatnya bertahan hidup. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang pertama yakni disebut dengan jaminan kebutuhan primer yang harus dipenuhi adalah kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan yang harus terpenuhi dalam primer adalah pertama sandang, pangan, dan papan. Apa itu kebutuhan sandang? Yakni kebutuhan yang harus didasari berupa pakaian dan macam-macamnya. Yang kedua adalah pangan. Pangan itu berupa kebutuhan pokok, yakni berupa makanan, minuman, dan yang dihasilkan. Contohnya seperti pertanian, perluasan, peternakan, dan lain-lain yang menjerumus pada kebutuhan pangan. Dari ketiga aspek tersebut, hal yang paling diperlukan adalah kebutuhan pangan. Kenapa? Karena pangan itu adalah hal pokok yang harus terpenuhi oleh makhluk hidup, baik untuk kebutuhan dunia ataupun dalam Islam berupa akhirat, yakni untuk meningkatkan kebutuhan ibadah, yakni akan tetapi dalam zaman ini kebutuhan pangan tersebut dalam kebutuhan primer, manusia tidak hanya untuk memerlukan kebutuhan, akan tetapi dengan pangan mereka itu banyak yang menjadikan pangan kebutuhan sebagai gaya hidup. Yang kedua dari poin kami adalah jaminan sosial dalam sistem kapitalis. Dalam ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan satu faktor-faktor yang sebagian produksinya berasal dari dimiliki oleh individu ataupun swasta. Dalam sistem ekonomi kapitalis atau jaminan kapitalis itu terbagi 2. Pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang kedua, kebebasan ekonomi dan persaingan. Pertama adalah kebebasan memiliki harta perorangan, yakni setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan dan membeli, menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu ini mempunyai kuasa penuh terhadap harta yang dimilikinya dan bebas menggunakannya sebagai sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh. Jadi kepribadian ini menjadi hak prioritas perorangan dan boleh memakainya sewajar mungkin dan sewenang mungkin. Yang kedua adalah kebebasan ekonomi dan persaingan. Setiap individu itu kan berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Jadi individu juga berhak terjun dalam semua bidang persaingan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, akan tetapi sesuai yang dibutuhkannya. Poin yang ketiga dalam makalah kami adalah jaminan sistem sosialis terhadap pemenuhan primer. Jadi pertama kan jaminan sosial. Yang poin ketiga ini yakni C, jaminan sistem sosialis. Dalam kehidupan sehari-hari istilah sosialisme digunakan banyak arti. Istilahnya adalah selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, bisa digunakan untuk menunjukkan
aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran, ataupun gerakan. Dalam masyarakat, sosialisme yang menonjol adalah berupa kebersamaan. Salah satu bentuk kolektivitasme yang ekstrim adalah komunisme. Keputusan-keputusan ekonomi disusun dan direncanakan dan dikontrol oleh kekuasaan pusat. Adapun prinsip dasar dalam ekonomi sosialis, pertama, pemilikan harta oleh negara. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Itu poinnya sih. Adapun poin yang keempat, yakni poin D, adalah jaminan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan primer. Di dalam Islam, jaminan kebutuhan primer itu ada yang hanya untuk kebutuhan, ada yang keinginan. Jadi dua-duanya ini beda antara kebutuhan dan keinginan. Kalau hanya kebutuhan, menurut Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yakni menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal, karena ibadah kepada Allah adalah kewajiban. yakni dapat diartikan antara keinginan dan kebutuhan itu beda sangat jauh. Yakni kesimpulannya, secara keseluruhan pada hakikatnya jaminan sosial dalam ilmu ekonomi Islam ditunaikan oleh masyarakat di luar batas kemampuan masyarakat, maka jaminan sosial merupakan domain pemerintah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Kalau ada yang boleh ditanyakan silahkan lihat dulu di makalah-makalah kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.